dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau anak Bandung tuh investasiin buat sekolah anak. evolve into something new gitu. Kayak kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Kembali lagi di podcast Ngobrol Bisnis bersama saya Panji. Dan kali ini udah sama Teh Vina. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat, baik alhamdulillah. Gimana Kang sebaliknya? Iya, alhamdulillah sehat. Ya udah mulai bosen sih karena di rumah terus. Bosan ya di rumah aja. Udah butuh piknik ya? Iya, udah 2 bulan ya berarti ya. Ramadan juga di rumah terus nih. Iya benar. Teh Vina teh di Bandung kan ya? Iya Bandung, aku di Antapani, Bandung. Oh, di Antapani. Ini juga nggak di sana? Apa Iya. terlalu apa udah mulai agak santai? Apanya? Masyarakatnya. Kalau di kompleks ini sih kayaknya masih pada manut peraturan pemerintah, masih pada taat lah. Ya masih pada di rumah aja. Ya soalnya baru tadi pagi ngelihat di Instagram atau di mana gitu atau di Twitter ya, ada ini di daerah Ujung Berung udah mulai rame tuh di jalan. Oh iya benar-benar. Iya, makanya suka aneh gitu jadinya. Iya, ini namanya podcast Ngobrol Bisnis gitu ya. Sebenarnya sih tujuannya sih sharing-sharing aja ya terkait dengan bisnis apapun gitu ya. Nah, cuman baru kepikiran, makanya aku baru kontak Teh Vina kemarin gitu, beberapa hari yang lalu gitu. Karena ternyata selama ini aku terlalu memang kebanyakan ngebahas bisnis digital sih atau bisnis teknologi lah pada umumnya. Nah, terus gara-gara Ramadan juga, ya kayaknya ngebahas bisnis apa ya yang Ramadan yang lagi rame gitu. Nah, biasanya kan fashion cocok kan. ya. Gitu. Makanya tiba-tiba ngajak gitu. Mungkin ini naiknya Senin depan, udah lewat tapi Ramadannya. Iya ya, nggak apa-apa, masih dekat-dekat lah. Iya, nggak apa-apa sih, iya. Iya, jadi pengen nanya. Ini kan Teh Vina bisnis Zaira Hijab ya, sama Roku gitu. Bisa dijelasin nggak, Teh? Ini asal muasalnya bagaimana nih awal mulanya mulai bisnis ini? Awal mulanya ya? Jadi awal mula aku bisnis itu sebenarnya berawal dari hobi ya. Jadi dari pas kuliah itu udah hobi jualan. Anaknya tuh kuda-kuda lah, kuliah dagang ya. Terus dan hobi itu berlanjut sampai setelah nikah gitu. Jadi ceritanya pas setelah nikah itu aku juga masih kayak seneng jualan, tapi jualannya tuh nge-resellerin produk orang gitu. Belum kepikiran untuk bikin produk sendiri, bikin brand sendiri gitu. Jadi benar-benar yang jualan produk orang, dan sampai di satu titik singkat ceritanya di rumah tangga aku dan suami yang baru seumur jagung waktu itu tuh ada ujian lah dari segi ekonomi itu. Jadi suami waktu itu susah untuk mencari pekerjaan, mungkin karena belum rezekinya ya, jadi ngelamar sana-sini tuh masih belum dapat juga. Terus sedangkan waktu itu kita udah punya anak, baru usia kurang dari 6 bulan lah. Terus kita juga harus melanjutkan hidup gitu kan, dengan nggak bisa terus-terusan dalam kondisi seperti itu. Akhirnya aku mengajak suami untuk ayo kita seriusin aja jualan online-nya gitu. Karena kan aku udah nge-reseller produk orang tuh. Cuma sekarang udah kepikirannya kita bikin sendiri aja produknya, kita namain nama sendiri gitu. Karena pertimbangannya kayak kalau bikin sendiri kita bisa ngatur harga sendiri, terus keuntungan bisa kita atur sendiri, kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Jadi berawal dari disebutnya ya? Kepepet lah. Kepepet, the power of kepepet, benar itu yang paling tepat ya. The power of kepepet, karena kepepet. Jadi akhirnya muter otak gimana caranya, akhirnya mencobalah buat bikin brand. Dan dulu yang pertama kali dibikinnya tuh yang si Roku-Roku dulu. Oke. Si Roku-Roku karena itu kan jualannya tuh kayak
jualan outfit muslimah yang sporty gitu ya, yang pada maco-maco lah gitu kan. Nah, karena itu berhubungan sama hobi saya gitu kan, sukanya naik gunung kan aku tuh. Jadi kepikirannya dari yang paling disukain dulu aja biar kebayang gitu kan. Nah, jadi bikinlah si roku-roku itu. Gimana kan? Iya, dan ketika berarti kan segmennya udah kira-kira kebayang, wah cari teman-teman yang juga suka naik gunung dan butuh outfit yang kayak gitu ya, outfit spesifik gitu kan. Jadi udah kebayang kira-kira kemana jualnya gitu ya. Karena udah punya komunitas teman-teman juga kan yang di lingkup itu gitu kan. Jadi akhirnya aku coba di situ dan lumayan responnya bagus. Bisa muterin uang lah ya di situ, cash flow-nya jalan gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu juga kurang lebih setelah roku-roku jalan kurang dari setahun kayaknya. Itu berarti tahun berapa tuh yang roku-roku pertama kali? Kalau yang roku-roku tuh pertama kali di akhir 2016 apa 2017 awal ya. Pokoknya di tahun-tahun itulah gitu. Kurang lebihnya di tahun itu. Iya benar, 2016 akhir atau 2017 awal waktu itu. Mulai banget yang start banget bikin logo, nyari kain yang gitu-gitu itu di tahun itulah. Terus seiring waktu aku tuh mikir juga, aku kan butuh gamis juga ya, aku butuh kerudung juga ya, gitu. Kalau roku-roku tuh si DNA-nya tuh mau dibikin dia benar-benar buat muslimah yang sporty gitu. Nggak mau dicampur jadi campur sari jadi gamis himar syar'i gitu, nggak gitu. Jadi aku kepikiran waktu itu, coba bikin lagi lah gitu. Padahal ilmunya belum nyampe gitu ya, bahwa mengurus dua brand itu ya lumayan bikin puyang gitu kan. Terus waktu itu bikinlah, mending bikin aja lah satu lagi gitu di sana yang jualannya tuh khusus buat gamis syar'i, himar, karena aku butuh gitu, daripada aku beli dari yang lain, aku mending bikin sendiri. Aku mikirnya gitu dulu di awal tuh. Akhirnya bikinlah yang Zairah Hijab ini. Jadi dipisah itu karena beda DNA bisnisnya gitu Kang. Jadi kalau yang Zairah Hijab ini yang buat muslimah yang syar'i, girly, gitulah, daily, pokoknya yang cantik-cantik lah ya. Gitu kurang lebih. Iya. Itu tadi kan dibilang berarti mulai sebenarnya ketertarikannya dari zaman kuliah ya. Ini kan kuliahnya di UPI ya kalau nggak salah ya. Iya. Jurusannya apa teh? Nah, berbicara jurusannya aku nggak nyambung dengan apa yang aku geluti sekarang. Jadi kuliah itu aku ngambil jurusan tata boga. Tata boga itu yang berhubungan dengan masak-masak ya. Yeah. Jadi kesananya kenapa nggak bisnisnya masak berarti? Iya benar, aku juga bingung. Tapi masih punya cita-cita kok ke depan punya usaha kuliner. Aku basicnya itu tata boga dan kan aku ngejalanin bisnis ini couple planner lah ya ceritanya sama suami juga benar-benar berdua. Dan suami juga background keilmuannya itu psikologi. Jadi nggak ada yang nyambung sama sekali. Yang satu psikologi, satu tata boga. Tapi emang dari kecil aku juga punya ketertarikan sama dunia fashion gitu kan, kayak bikin waktu kecil dari kecil tuh kayak bikin baju Barbie sendiri, bener-bener ngejahit pakai tangan. Oh iya? Iya, dari kecil gitu. Sempat waktu pas mau masuk SMA juga sempat ngajuin ke orang tua pengen pilih masuk ke SMK Tata Busana waktu itu. Cuman orang tua menyarankan untuk jurusan yang lain gitu. Akhirnya ya udah mengalah. Ketertarikan itu ya berlanjut aja gitu. Jadi senang aja ngegelutinya sekarang karena emang senang gitu. Iya. Walaupun nggak punya basic ilmu. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan bisnis ya aku juga kan, kalau aku pertama kali mulai bisnis kan juga dari kuliah kan, dan pertama kali dulu juga sebenarnya ya sebelum masuk saat ini ke bidang teknologi ataupun digital, dulu awal-awal kalau aku bisnisnya juga di bidang yang kaitannya sama fashion. Waktu itu jualan sepatu cewek. Jadi dulu sepatu cewek. Dan karena kepepet juga sebenarnya ya pertama kali ya. Jadi the power of kepepet. Iya, jadi ngambil dari Pasar Baru jual ke Jakarta. Orang tua kan di Jakarta. Jadi
lumayan dulu lingkungan rumah di Jakarta tuh sekitar rumah kebanyakan orang-orang tukang kredit yang apa namanya, yang kontrak lah atau yang apa namanya yang kontrak di sekitar rumah dulu tukang kredit gitu. Jadi saya ambil dari Bandung sepatu-sepatu di Pasar Baru gitu kan yang berapa kodi yang kulakan lah ya gitu murah gitu, saya bawa ke Jakarta, saya titip ke mereka jualin kayak gitu-gitulah dulu awal-awal. Ya, dan power of kepepet juga, cuman kan itu kita nggak punya basic bisnis apa-apa ya pada waktu itu gitu. Cuman akhirnya seiring berjalan waktu ya belajar juga dan mungkin membuat konsep yang lebih ajak lah, bisnis yang lebih mulai lebih serius lah kayak gitu. Nah kalau Tevina, kenapa? Nggak, lanjut aja Kang. Iya, kalau Tevina kan tadi pertama kali memang sebenarnya sih itu udah mulai memetakan udah memetakan pasar sebenarnya secara tidak sadar kan. Bahwa dari kebutuhannya pertama kali terkait dengan roku-roku. Aku nggak tahu sih, ini aku coba lihat Instagramnya, ini jual rok celana gitu ya pada intinya. Iya. Nggak ngerti sih, nggak ngerti fashion cewek. Jadi itu yang biar tetap syar'i gitu lah pokoknya. Jadi yang buat pengen olahraga gitu-gitu. Yang lebar gitu ya. Ya. Kalau nggak salah istriku juga ada sih yang kayak gitu, tapi buat lari pagi atau buat apa kayak gitu ya biasanya ya. Tapi biasanya celana tapi ada tutupan roknya gitu, seolah-olah kayak tetap rok tapi sebenarnya dalamnya celana kayak gitu. Kayak gitu nggak sih? Beda ya? Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kan. Iya. Kalau jadi aku dilengkapin sama outfit lain kayak kemejanya, kerudungnya gitu. Jadi bukan hanya rok aja gitu ya. Iya, nah tadi aku bilang ini sebenarnya udah kayak lumayan memetakan market juga sebenarnya, karena kan di awal mungkin nggak tahu aku zaman itu udah ada yang lain belum ya yang bersaing di bidang ini. Cuman kan pada dasarnya mulai memetakan bahwa ada kemungkinan ada teman-temannya Tevina yang juga senang naik gunung, yang juga senang beraktivitas sporty gitu, tapi tidak menemukan fashion yang tepat ya, atau tidak menemukan biar agar tetap syar'i lah ceritanya kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Tapi emang seiring dijalanin tuh yang justru si perkembangannya pesat itu justru yang Zaira Hijab, Kang. Dia tuh jauh lebih nyusul dari yang roku-roku gitu. Gitu. Makanya dari segi inovasi produk juga lebih banyaknya malah di Zaira Hijab gitu. Justru ini roku-roku tuh jadi PR sih, jadi PR aku ke depan buat gimana ya supaya keimbangin juga gitu. Supaya dari inovasi produk dan lain-lainnya tuh roku-roku juga lebih sering lah ya, tapi memang mungkin karena emang respon pasar juga kan kalau gamis, himar yang gitu-gitu kayak pokoknya yang dijual Zaira Hijab itu emang kebutuhan primernya muslimah gitu ya. Jadi lebih luas pasarnya. Kalau yang roku-roku tidak semua muslimah butuh gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi segmented memang lah ya. Segmented banget. Jadi emang kalau dari segi perkembangannya tuh emang si Zaira tuh nyusul banget dari yang roku-roku. Padahal mulainya setahun setelah roku-roku ya. Iya benar. Iya berarti jadi kayak ini adiknya yang nyusul gitu. Iya berarti rezekinya memang di situ berarti bagus gitu ya yang si Iya, Zaira. alhamdulillah. Gitu. Nah kalau tadi kan ngomongin inovasi fashion gitu. Sebenarnya apa aja sih kalau di fashion itu, terutama fashion muslimah ya, yang maksudnya dikatakan inovasinya tuh inovasi apa sih? Inovasi produk kalau di fashion muslimah itu pertama dari desain udah tentu ya. Desain udah pasti kan yang jualan fashion muslimah apalagi Bandung tuh udah kayaknya udah ribuan banget, udah banyak banget gitu kan. Dan gimana caranya, apalagi kalau masuk online, sekarang kan Zaira Hijab juga mainnya di online kan banyaknya tuh. Online apalagi saingannya udah banyak banget gitu. Makanya kalau kita nggak berinovasi ya udah kita ketinggalan zaman banget gitu sama yang lain. Nah, jadi si inovasi produk itu paling penting. Terus kalau kata aku dari bahan udah jelas, cuman kalau dari segi warna
kayak penggunaan warna gitu. Muslimah kan senangnya di warna ya. Kalau cowok kan biasanya ya baju ya putih ya hitam, kalau muslimah enggak gitu. Ijo aja ada berapa macam gitu kan, ijo army, ijo Tosca, kuda, ijo daun, ijo apa, Tosca gitu kan. Tapi kalau dari warna aku pakai warna yang konsisten, maksudnya konsistennya apa ya, yang mencerminkan brand kita gitu. Jadi kalau kayak Zaira Hijab itu mainnya tuh selalu di pastel, hitamnya yang warna boldnya tuh sedikit kayak gitu. Tapi si produknya yang terus diinovasi, kayak desain produknya tuh terus diinovasi. Memang PR juga sih Kang, karena aku juga nggak punya basic tadi ya, nggak punya basic dan masih aku sendiri yang ngedesain produk gitu. Jadi masih sering banget trial and error, nyari pola seleranya follower Zaira Hijab itu kemana sih gitu. Tidak setiap yang di launching itu pasti booming. Ada juga banyak juga produk yang ketika di launching itu B aja hasilnya. Tapi kan di situ jadi aku jadi makin ngebaca pasar. Follower Zaira Hijab nggak suka yang begini, sukanya yang begini. Jadi dikembangin di yang disukain itu, makin dikembangin. Jadi emang kalau untuk teman-teman yang pemula tuh kalau misalnya baru ngeluarin satu produk terus respon pasarnya tuh B aja, jangan berhenti di situ ya, cobain lagi aja di produk yang lain gitu. Karena aku pun yang baru sih ya, aku pun Zaira Hijab kan baru 2 tahunan usianya. Di 2 tahun ini ya terus ngebaca minat pasar tuh ya dengan kayak gitu, terus ngeluarin produk aja. Iya. Nah, aku lihat kan kalau ini kan dibilang tadi baru 2 tahun gitu ya, baru 2 tahun dan juga kan tadi di Bandung ataupun ya kalau ya spesifik di Bandung ataupun market Indonesia sebenarnya udah banyak banget kan brand hijab, baik itu yang besar, yang menengah ataupun yang kecil gitu kan. Nah, ini aku lihat kan Zaira Hijab nih kalau ngelihat di Instagram channel utamanya untuk jualan ya? Iya. Channel utamanya di Instagram. Itu followernya aja 427.000 ya. Alhamdulillah. Nah, itu gimana sih? Maksudnya pas awal-awal waktu jualan kan belum sebesar ini. Yang dilakukan apa dulu waktu pertama kali itu? Jadi aku juga benar-benar nggak menyangka ya Kang, benar-benar nggak menyangka pertumbuhan Zaira itu secepat ini gitu kan. Aku mikir, aduh kayaknya setahun aku cuma bisa ngumpulin follower berapa gitu kan kalau dalam target aku ya. Cuman benar-benar di sini Allah aku ngerasanya Allah benar-benar banyak membantu, memberikan jalan di sini, dan aku pun masih suka kaget dengan kok pertumbuhannya cepat banget ya followernya gitu. Bahkan banyak yang nyinyirin, yang nyangka itu mah paling beli follower gitu kan. Terus paling itu mah dengan tudingan-tudingan yang gak enak lah ya, nyangkanya tuh dengan follower yang segitu tuh. Tapi itu benar-benar ngumpulin sendiri, maksudnya dengan ikhtiarnya organik gitu. Organik aku kumpulkan follower itu. Dan awalnya dari mulai nol banget ya, awalan dulu nol banget, itu aku pertamanya pakai cara gratisan dulu, Kang. Jadi cara gratisan itu kayak, kalau dulu kan lagi rame tuh yang kayak follow-unfollow tuh. Nge-follow orang dulu, nanti kalau dia minat, dia gitu ya. Like for like, yang gitu-gitu lah. Pokoknya yang gratisan dulu lah dulu tuh. Kayak cara itu kurang lebih ngumpulin sampai di berapa ya, 2.000-an kalau nggak salah, 2.000 follower. Nah, kan sambil cash flow-nya juga jalan tuh. Jadi sambil mulai ada modal buat ngiklan gitu. Setelah punya modal, akhirnya pakai nyari follower itu dengan cara berbayar. Berbayarnya itu pakai cara yang paid promote. Tahu kan ya, Kang? Paid promote. Kita kayak ngiklan di akun publik Instagram orang lain, kayak kalau muslimah kan pasti pada ngumpulnya di akun-akun kayak Dunia Jilbab, Kartun Muslimah, Sahabat Surga, yang gitu-gitu. Nah, aku kayak ngiklanin produk aku di situ gitu. Ngiklanin produk aku di situ, dan responnya dulu masih bagus ya, karena belum banyak yang main paid promote. Tapi kan semakin kesini tuh makin menjamur banget yang main paid promote, akhirnya aku udah nggak pakai lagi cara itu. Terus selain cara itu, yang aku pakai untuk mengumpulkan followers itu endorse. Endorse juga mulai dari yang di bawah 100.000 tarifnya tuh. Pokoknya bertahap dengan sesuai kemampuan gitu. Sampai akhirnya udah mulai bisa ke artis gitu kan si endorse-nya. Dan baru kurang dari setahun ini aku baru main di FB Ads atau Instagram Ads. Dan di situ pun aku masih benar-benar belum jago sama sekali. Maksudnya aku tuh masih
gaya Tarsan, Kang. Sekarang tuh masih yang nyoba-nyoba aja gitu. Nyoba-nyoba, yang penting coba ke penjualannya gimana gitu aja aku mikirnya. Kurang lebih itu, main di situ aja muter terus dan selalu konsisten diagendakan tiap bulan gitu. Bulan ini budget iklan berapa, mau ke mana aja gitu. Kurang lebihnya gitu aja sih, Kang. Iya, tapi itu kan jadi ini ya, jadi apa namanya, ya ngumpul gitu kan. Tadi kan kalau Tevina bilangnya kita jualan saat ini tentu saja ke loyal customer kan, yang udah follow kita, yang follow kita tuh sukanya produk kita yang kayak gimana. Artinya kan ketika orang, ketika misalnya kayak saya kalau mau follow sesuatu kan pertama harus tertarik dulu kan. Harus tertarik dulu itu apa gitu. Terus juga, oh ya ini produknya lucu, pengen beli gitu kan, follow dulu deh, pengen tahu lebih banyak dan segala macam. Artinya kan sebenarnya dalam proses dari awal tadi memetakan, oh ya kalau muslimah ngumpulnya di akun apa, di akun-akun yang keislaman lah ibaratnya kayak gitu ya. Yang banyak keislaman, ketertarikan lebih tinggi dan akhirnya ngiklan di sana. Itu kan juga sebenarnya proses menemukan loyal customer kan kayak gitu kan. Bener. Nyari pas market yang pas. Nah kalau sekarang ini aja kalau boleh tahu kira-kira kalau penjualannya kalau Zairah Hijab tuh per bulan berapa ya Teh? Maksudnya itemnya deh kalau nggak usah rupiahnya gitu. Aku malu. Masih sedikit loh, Kang. Maksudnya makanya aku malu deh ditanya-tanya di sini soalnya banyak teman-teman aku yang jauh lebih hebat lah dari aku. Ya, bisik-bisik aja, Teh. Ya? Per bulan masih di bawah 5.000 lah. Kalau di musim ini ya, musim biasa, bulan-bulan biasa maksudnya di bawah 5.000 lah, jauh di bawah 5.000. Tapi kalau Ramadan gini kan beda cerita ya, kalau Ramadan. Kalau Ramadan hajatnya. Nah, aku mau nanya itu sebenarnya. Kalau Ramadan itu atau Ramadan dan Idul Fitri ya, itu tuh memang ibaratnya kalau fashion, terutama fashion muslimah gitu, itu memang panen ya ibaratnya. Bisa dibilang gitu. Iya betul. Memang momennya meskipun di tahun ini karena ada pandemi agak beda sih ya ininya. Teman-temanku juga banyak yang banyak yang cerita memang ngaruh juga ke penjualan gitu, ngaruh ke penjualan, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuman kalau Zairah Hijab kan baru ya Kang ya, berarti Ramadan ini tuh Ramadan keduanya Zairah Hijab, jualan gitu kan. Jadi memang, dan alhamdulillahnya waktu itu kemarin kita curi startnya itu sebelum pandemi mulai. Jadi kalau Zairah Hijab kan produknya PO tuh, pre-order. Selalu pre-order. Aku juga heran kalau aku ready stockan itu kenapa nggak laku. Bukan nggak laku, be aja gitu ya. Tapi kalau aku pre-order, banyak yang masuk gitu. Makanya sejauh ini masih bertahan di pre-order. Jadi aku ngeluarin series lebaran itu udah jauh-jauh hari gitu. Dari bulan Februari aku udah keluarin lebaran series tuh. Jadi orang udah pre-order dari situ gitu. Makanya ketika alhamdulillahnya ada hikmahnya itu ketika ada pandemi itu, kalau aku memang sudah dalam proses ngerjain pesanan orang semua gitu, alhamdulillahnya. Iya. Itu menarik sih ya. Iya berarti kan tadi kaitannya sama COVID ini khususnya kalau di Zairah Hijab nggak terlalu terdampak ya karena memang udah lebih dulu gitu ya, udah lebih dari awal pre-ordernya. Sebenarnya jadi pengen ngebahas tentang operasionalnya sih Teh. Itu kan kaitannya pre-order itu operasional kayak gitu kan. Terus gimana Teteh tadi keluar ide untuk nyari warnanya, nyari desainnya, nyari inovasinya, atau juga produksinya itu kan kaitannya sama operasional. Saat ini gimana sih kalau Tevina? Dari awal, karena awalnya tuh niatnya karena ini ya Kang, kayak karena keterbatasan modal. Jadi aku pre-orderin produk yang mau aku jual. Karena biar kebantu dari segi modal dulu gitu kan, kalau pre-order kan. Karena itu kalau pre-order gambarnya aja atau memang udah ada contohnya yang di display? Ada gitu? contohnya. Oh, ada contoh. Jadi buat satu dulu lah ibaratnya gitu ya. Iya. Jadi aku mendesain dulu satu produk, terus habis itu bikin sampelnya 1 sampai benar-benar fix gitu ya. Sama pilihan warna yang lainnya tentunya. Kalau misalnya produk itu ada 5 ya bikin masing-masing minimal tiap warna itu ada 1 sampel, terus kita bikin photoshoot produk,
foto produknya, terus habis itu kalau misal kita pengen endorse, berarti bikinin juga khusus untuk para endorsernya, baru kita launching produknya gitu, dan dengan sistem pre-order. Awalnya dengan niat itu, dengan niat supaya kebantu modalnya, cuman karena keseringan PO, jadi orang tuh kayak udah terbrand, oh kalau di Zairah Hijab itu memang selalu PO pre-order gitu. Kadang aku ngeluarin ready stock aja, orang nanya, ini pre-order berapa lama? Oh enggak Mbak, ini ready stock gitu. Karena orang udah terbrandnya kayak gitu. Dan catatannya kalau misalnya pengen pre-order kayak gini, produknya tuh harus benar-benar punya sesuatu yang unik, Kang. Kuncinya di situ. Kalau mau main di pre-order harus ada sisi uniknya, karena kalau sama aja kayak yang lain ya udah, orang kenapa harus PO lama-lama di toko ini, ya udah di toko yang lain aja ada gitu. Ya sejauh ini ya alhamdulillah sih. Aku pertahankan di inovasi produknya harus benar-benar kuat supaya orang punya alasan kuat untuk kenapa mereka harus beli produkku dan antri gitu. Iya. Proses pengerjaan juga kan lama, 3 minggu sampai sebulan. Paling cepat 2 minggu. Oh, itu berarti PO nunggu sampai barangnya jadi dan diterima itu 2 minggu sampai 1 bulan gitu ya? Paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Iya, dan itu aneh sih. Maksudnya, rahasianya apa ya? Apakah kekuatan di merek? Apakah kekuatan di... gini, istriku juga pernah, atau orang tuanya, mertuaku gitu ya, pernah PO, atau mereka pernah PO, tapi kayak model-model kayak tas, kayak gitu. Kalau di Bandung tuh kan ada kayak, apa sih namanya tuh yang di BIP? Papillon ya, merek tas kayak gitu. Itu kan nunggu kayak 3 bulan tuh kayak gitu. Cuman aku tanya, kenapa nggak beli yang di toko mana gitu, itu udah ada gitu. Harganya mungkin kurang lebih bisa sama lah gitu. Tapi mereka juga sulit menjelaskan gitu. Ya apa ya, karena mungkin kulit, atau karena memang mereknya atau apa. Nah, kalau orang ke Zairah Hijab tuh apa sih? Toh kan bayarnya juga bayar cash kan, nggak nyicil mereka. Iya, benar. Nah, iya kan. Kenapa nggak milih produk yang udah ada di toko gitu, yang udah dari di stok gitu. Rahasianya apa tuh Teh kayak gitu? Apa ya? Aku juga bingung kenapa ya pada mau ya. Ya alhamdulillah gitu. Cuman kalau yang aku mungkin kesimpulan sementara aku ya tadi Kang, inovasi produknya kayak wanita itu sangat istilahnya tuh sangat sensitif dengan baju. Kalau kata cowok tuh itu tuh sama aja kayak toko lain, enggak, di mata perempuan tuh enggak kayak gitu. Desain baju sedikit aja tuh beda, makanya di inovasi produk yang selalu aku coba kuatkan gitu. Jadi itu jadi alasan orang kenapa pengen belinya di aku, karena di yang lain tuh belum ada gitu. Walau alam ada apa enggak gitu ya. Cuman aku selalu ngedesain baju tuh jangan sama banget sama yang lain gitu. Pokoknya harus ada sesuatu yang beda, yang ini baru ada di Zairah Hijab gitu. Oh, berarti itu dari sisi model gitu, modelnya gitu atau apanya gitu? Desain produk kali ya. Karena ya? sejauh ini kalau misalnya produk udah nyampe ke konsumen juga yang banyak yang bikin testimoni konsumen puas itu selain di desain produk, di bahan biasanya. Itu yang banyak masuk sih. Dan kayak mereka tuh kayak aku udah 4 kali PO di Zairah Hijab dan masih ketagihan katanya. Banyak yang suka bilang kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti itu apakah kebanyakan yang beli Zairah Hijab tuh sebelumnya udah pernah beli? Jadi kayak repeat customer gitulah ibaratnya. Atau memang ada juga yang pembeli baru. Nah, kira-kira berapa persen sih setiap Zairah Hijab ngeluarin desain baru atau ngeluarin PO, yang pembeli baru berapa persen, yang pembeli lama berapa persen? Kira-kira aja, kalau nggak ada datanya. Udah sering, tiap bulan juga aku ini sih, aku cek. Oh, di data ya? Jadi, loyal customer itu kalau keluar produk baru itu, di berapa ya, 20-30% mungkin. Dan lebih tingginya masih customer baru gitu. Karena mungkin aku pun terus ngiklan ya, Kang. Maksudnya terus mencari konsumen baru gitu. Kalau misalnya aku nggak terus mencari konsumen baru, ya di situ-situ aja jualannya aku tuh. Kalau bahasa Sundanya ngulibek di situ gitu kan. Tapi kan aku juga tetap jalan ngiklan, cari calon buyer yang baru. Makanya penjualan juga tingginya masih tetap dari konsumen baru.
Walaupun loyal customer juga masih suka kadang beli gitu. Dan ada datanya. Iya, berarti itu kan ini ya. Tadi kan kalau asumsinya, oh kenapa karena udah karena sebelumnya udah pernah beli produknya terpercaya bagus ya udah aku nggak apa-apalah PO kayak gitu. Karena udah yakin sama produk sebelumnya gitu. Tapi ternyata kalau cuma 20% sampai 30% artinya 70% atau 80% kan pembeli baru. Nah itu sih yang itu rahasianya sih harusnya ada sih di Uli. Artinya kan orang belum punya pengalaman terhadap produknya kan sebelumnya gitu kan. Kenapa dia mau beli gitu? Apa karena lucu atau karena model? Ya itu sih jadi kebingungan ya. Mungkin karena ini juga Kang, karena target marketnya Zaira Hijab itu kan Gen Z ya. Gen Z, Gen Y lah. Mereka kan aktif banget di sosmed ya, dan senang banget lihat, maksudnya teh apa ya? Kalau temannya beli, dia juga senang beli. Kalau ada public figure yang pakai, dia juga pengen pakai. Kayaknya itu masih kuat juga deh untuk jualan di market Gen Z tuh, karena ikut-ikutannya itu loh, bukan ikut-ikutan ya. Ya salah satu yang mempengaruhi mereka membeli itu adalah lihat yang lain gitu. Apalagi mereka sering nongkrongnya tuh di IG gitu kan, makanya sering berseliweran aja produk kita dipakai orang-orang. Nah, kalau kaitannya sama endorser ya, itu apa ya? Kalau dihitung dari total budget marketing, berapa persen yang dipakai buat endorser? Endorser nih berarti kan selebgram kayak gitu ya, ataupun misalnya artis. Udah pernah pakai artis juga Teh? Alhamdulillah. Biasanya tuh kalau artis tuh biasanya kalau artis tuh bayar apa dikasih produk aja sih sebenarnya? Iya dua-duanya Kang. Dua-duanya, maksudnya dikasih produk nanti mereka cobain atau memang udah janjian kasih produk sekaligus bayar kayak gitu? Intinya di-review kan, produk kita intinya di-review sama mereka, tapi memang kalau yang namanya artis ya pasti ada ininya lah Kang, ada bayarnya. Yang pernah dicoba sih Cut Meriska yang istrinya Roger itu loh. Terus Zaskia Sungkar. Terus kalau kita langganannya ke Anissa Rahma, itu yang paling sering ke Anissa Rahma. Terus siapa lagi ya? Udah deh, kayaknya baru segitu deh. Selebihnya mah selebgram biasa aja maksudnya. Teman-teman di ini aja Instagram. Biasanya habis kalau di endorse kayak gitu langsung naik tuh ya, follower ataupun pembelian biasanya langsung meningkat kayak gitu. Belum tentu juga Kang, kitanya yang harus benar-benar pilih-pilih, maksudnya kita dalam menentukan endorser juga harus cari yang follower dia itu menggambarkan atau target market kita gitu. Kayak misal kalau nggak salah, misal aku kan tadi Gen Z ya. Misal ke siapa ya yang tidak Gen Z? Yang udah ibu-ibu misal artisnya ya Kang ya? Yang udah pernah kan aja cocok, misalnya. Kan? Yang udah pernah ada yang gagal juga nggak? Nggak mau. Itu rahasia Kang. Tidak. Kurang lebihnya kayak gitu Kang. Jadi dalam menentukan endorser juga kita harus pinter lah. Maksudnya follower dari artis ini kebanyakan di usia berapa, minatnya kemana, gitu. Kan harus cocok. Kalau mau feedback yang masuk ke kita juga bagus, gitu. Kalau kita ngasal-ngasalan ya hasilnya juga ngasal. Gitu. Atau kita bisa manfaatin momen kayak kalau artis mah baru nikah misalnya. Nah, kalau baru nikah gitu kan banyak yang kepoin, kita bisa masuk di situ. Cuman biasanya udah antri sih, banyak yang udah daftar juga misalnya all shop-nya. Tapi itu kita bisa manfaatin momen juga di situ. Iya. Oh iya. Itu strateginya bagus banget sih. Jadi memang kan iya betul ya kalau orang artis habis nikah tiba-tiba mungkin rezekinya mereka juga ya. Berarti rezekinya mereka juga karena habis nikah jadi endorsan langsung banyak gitu kan. Karena kan banyak diliput biasanya ya, banyak diinfokan, terus orang jadi kepo, siapa nih yang baru nikah? Ya gitu kan. Dikepoin sosmednya kan. Kalau dari sisi budget, kalau untuk marketing biasanya lebih
proporsinya lebih banyak untuk yang biaya untuk endorse atau Facebook Ads atau Instagram Ads atau apa gitu? Kalau aku memetakannya tergantung yang mana yang lagi bagus sekarang gitu kan. Misal kalau dulu-dulu saat paid promote lagi bagus banget, itu hampir 90% aku alokasikan ke situ. Saat misal endorse itu lagi bagus, ya aku banyak optimalkan di situ. Kalau sekarang kan kalau dianalisis memang PP dan endorse itu sedang tidak sebagus dulu lah ya. Intinya sudah tidak sebagus dulu. Dan banyak mainnya itu sekarang orang tuh di ads kan, makanya kalau sekarang aku banyakin budgetnya di ads meskipun aku tuh belum jago, makanya PR-nya adalah belajar atau nyari yang pinter buat diajak gitu. Iya. Kalau sekarang di ads, iya di ads yang banyaknya. Sebenarnya pun kalau mau ngomongin belajar ads, kalau ngiklannya dari dashboardnya Facebook Ads sebenarnya kan relatif udah cukup bagus banget malah kan kalau dashboardnya Facebook Ads kan kita bisa segmenting ke area tertentu, ke usernya following siapa, kita bisa segmen ke situ, interestnya kemana gitu. Tapi kalau bukannya dari Instagram kan memang lebih terbatas ya pilihan filteringnya kan lebih terbatas. Ya, benar. Makanya sebenarnya kalau kata aku sih kalau Facebook Ads terutama kalau ya Facebook atau Instagram Ads itu ilmu praktek sih, memang harus coba. Iya benar. Terus A/B testing lah ibaratnya gitu. Aku pusing sendiri gitu kan main yang di dashboard itu ya pusing sendiri dengan aku udah mikirin anak dulu, cucian dulu, makanya memang udah diamanai suami sih yang mau ngulik di situ, gitu kan. Iya. Jadi memang suami yang mau ngulik banyak di situ. Iya. Kayaknya cocok deh kalau suami aku di situ. Iya, soalnya kalau aku per endorse-an. Iya, soalnya aku kan juga sering melakukan iklan melalui Facebook Ads kan untuk beberapa produk-produk bisnis yang aku lakukan, dan sebenarnya mungkin relatif kalau cowok lebih seru aja sih. Karena kan itu kita bikin, apalagi kita evaluasi hasilnya, misalnya per kliknya berapa, ternyata benar. Ternyata return of investment-nya misalnya kita keluarin sekian, ternyata masuknya sekian, kan untung lah kayak gitu. Iya, berarti sekarang belum terlalu menganalisa kayak gitu, tapi udah mencoba gitu lah ya. Jadi makanya kenapa tadi aku bilang gaya Tarsan, aku tuh benar-benar yang masih coba-coba dan ngukurnya tuh benar-benar dari penjualan aja, Kang. Misal di tanggal segitu aku nggak ngiklan endorse PP atau apapun, cuman tok dari ads. Dan dilihat kan ke penjualan kayak gimana. Kalau balik modal nutup berkali lipat, bagus, lanjutin aja. Nah, aku mesti kayak gitu. Tapi emang udah sama suami tuh udah janjian, pokoknya suami aja yang ngulik di FB Ads karena aku udah angkat tangan. Aku mending endorser aja lah, endorse, PP dan lain sebagainya itu yang aku ulik gitu. Iya, nanti mungkin bisa sharing-sharing teh sama suaminya. Saya relatif lumayan lah kalau di situ. Yeay, asik. Siap-siap di Kedago kan? Nanti kita silaturahim Kedago loh kan? Kanayakan ya. Belajar nanti kita. Ya, siap. Iya, karena itu ini sih zaman sekarang tuh menurutku itu udah disiapin dengan bagus banget ya sama Facebook ya. Karena kan tadi filteringnya lah, terus kita segmennya seperti apa. Bahkan sebenarnya bisa double ini teh, bisa double ibaratnya bahasa umumnya tuh kita bisa 2 layer gitu loh. Pertama kali misalnya kita iklan untuk orang umum dengan misalnya dengan model aja. Nah, nanti kita bisa ngiklan lagi ke orang-orang yang udah pernah nge-visit profil kita gitu misalnya. Jadi bisa lebih benar. Bisa lebih di double lagi. Nah, itu kan jadinya biasanya kan kalau udah nge-visit profil kita berarti kan udah tertarik kan. Itu kan kalau diiklanin lagi misalnya iklan layer 2-nya adalah promo nih, kalau sampai tanggal sekian harga potongan 20% atau berapa, itu kan jadi lebih nge-trigger lagi mereka untuk beli. Sebenarnya udah cukup enak sih. Aku malah buta yang tadi yang kaitan sama endorser, artis kayak gitu. Iya benar. Dan emang banyak yang bilang emang sekarang tuh udah paling enak tuh marketing tuh mainnya di ads gitu. Makanya kita juga udah harus yang move on banget. Ayo kita harus benar-benar belajar. Jadi, ketemu Kang Panji. Jadi kita mau belajar ya Kang ya. Tapi sebenarnya sih ini kan model iklan apapun kan
kaitannya tadi yang harus dievaluasi adalah pengaruh ke penjualannya atau pengaruh ke parameter yang kita iniin apa gitu. Tapi kalau cewek juga mungkin sangat kuat di artis ya. Jadi kan dia ngelihat idolanya make apa, walaupun itu endorsean, tapi ternyata bagus gitu kan. Iya. Pasti kan dicoba di-follow dulu, dikepoin dulu lah. Proses membelinya tuh udah beda. Iya, udah beda kalau perempuan. Iya. Dan itu masih efektif gitu, makanya kenapa kita masih jalanin. Gitu deh. Kalau hitungan budget iklannya gimana Teh? Misalnya apakah sekali budget iklan tuh paling nggak bisa ditutupi dengan berapa pembelian kayak gitu? Ngitung ke arah situ nggak? Budget iklan itu aku nentuinya itu pokoknya 10% dari profit bulanan, Kang. Oh, dari bulan itu paling sebelumnya minimal. Berarti ya? Bulan sebelumnya, Jadi bulan sebelumnya diambil 10%-nya buat iklan di bulan ini. Kayak gitu, Kang, kalau aku. Oh, berarti bukan dari omset ya. Kalau misalnya kan aku ngiklan sekian, paling enggak kalau udah ada 10 atau 100 pembelian, itu udah balik modal kayak gitu. Berarti ngitungnya dari profit bulan sebelumnya gitu ya. Ya, yang menarik. Ini aja sharing aja. menarik. Nah, kalau kaitannya sama ini tadi kan bilang Tevina bilangnya ini kan couple planner ya. Jadi ibaratnya suami istri mengerjakan ini. Itu secara secara rumah tangga bagaimana itu? Secara rumah tangga gimana, Kak? Maksudnya bagi-bagi tugasnya kah atau terus ya kan tentu saja punya peran selain ini kan, businesswoman lah ibaratnya di rumah kan, berarti kan mengurus suami juga, mengurus anak juga gitu kan, membagi perannya bagaimana, terus tapi kan suami juga di sini, jadi kan ibaratnya kalau saya kerja bareng sama istri saya tahu aktivitas dia. Jadi kadang-kadang misalnya kalau saya kerja bareng, gue berarti nggak bisa nuntut terlalu banyak karena kita tahu sama-sama sibuk kayak gitu kan. Kalau kayak gitu gimana tuh kan biasanya? Jadi kalau aku pertama nentuin dulu porsinya ya, maksudnya tugasnya apa aja. Jadi kalau di sini aku tuh bagian yang tadi marketing, terus kayak inovasi produk. Kalau suami itu megangnya di bagian produksinya, yang berhubungan sama rumah produksi, kepala produksi, supplier kain dan lain sebagainya. Nah, itu suami di situ. Gitu. Jadi karena emang kantor juga kita masih di rumah kan, terus tinggal juga di situ. Jadi terus anak juga masih satu. Masih leluasa lah ya, gitu. Jadi benar-benar bagi tugasnya tuh kalau misalnya bagian aku yang kerja berarti deal-dealan aja suami sama anak gitu. Kalau misalnya suami yang bagian kerja berarti aku yang sama anak gitu. Dan masih terus berbenah ya, maksudnya karena lumayan juga ujiannya karena bareng-bareng terus di sini kan gitu. Harus sama-sama saling paham, saling mengerti dengan tugas masing-masing. Gitu sih Kang, ngebagi tugas yang jelas. Ada jam kerja khusus nggak? Jam kerja khusus kayaknya enggak deh kita, karena apalagi aku ya dengan tuntutan ibu, seorang istri yang ngurus rumah tangga juga, jadi benar-benar kalau tugas rumah tangga anak udah beres, saya lanjut di sini gitu. Tapi lihat sikon juga kayak gitu. Kalau misalnya sekarang memang yang prioritasnya suami nih, suami harus ngurus, ngontrol dan sebagainya di produksi, ya berarti aku yang menunda dulu pekerjaan. Jadi memang skala prioritas juga sih. Siapa yang lebih prioritas kerjaannya untuk dituntaskan. Oh, kalau sekarang udah ada tim admin juga belum Teh? Udah ya. Udah berapa berarti ya admin tuh? 3, kadang 3, kadang 4, satunya freelance. Oh berarti lumayan banyak juga ya menghandle segitu banyak orderan ya? Iya, kurang lebihnya begitu. Iya sih, itu menarik banget sih sebenarnya. Dan kalau dalam misalnya mungkin kan cara paling enak adalah misalnya kalau dibatasin jam kerja, kalau di atas jam 8 atau di atas habis maghrib, mah nggak ngurusin kerjaan kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau idealnya ya, cuma kan pada kenyataannya mungkin sulit ya. Apalagi udah ada anak. Iya, gitu sulit lah. Kayaknya memang
pebisnis itu nggak punya jam kerja ya, bener nggak sih Kang? Malam-malam kadang masih mikirin, kadang maksudnya tuh nggak bisa dibatas gitu. Kadang 24 jam tuh kepikiran terus gitu. Apalagi kalau kantor kita masih di rumah ya, masih pekerjaan itu yang belum selesai tuh masih suka kelihatan. Cuman ya kalau kayak tadi misalnya ba'da maghrib ya itu udah jelas sih. Kita udah nentuin waktu kapan waktunya sama anak, kapan harus bisa kerja gitu. Cuman kadang kalau anak udah tidur, tetap aja kita masih cari-cari waktu buat tetap ngerjain yang memang harus dikerjain gitu. Iya. Iya sih, iya. Iya, soalnya maksudnya apa namanya? Biar lebih rapi karena kan kita harus manajemen ini juga kan. Ya tadi jangan sampai seluruh hidup kita habis untuk pekerjaan aja kan. Sebenarnya kan banyak, walaupun ya tadi bener juga sebagai pebisnis memang kadang-kadang kita malam juga masih kerja dalam tanda kutip, walaupun paling nggak mikirin doang. Cuman paling nggak secara aktivitas fisiknya misalnya di depan laptopnya lah, atau di depan, misalnya kalau nge-desain mungkin ngegambar atau komunikasi dengan dengan orang-orang mungkin dibatasi kayak gitu sih. Cuman ya pada kenyataannya sulit juga sih. Tantangan terberat apa teh jalanin ini? Ini udah 2 tahun jalan nih dan ada 2 produk kan sekarang, Roku sama Zaira Hijab. Tantangannya apa teh kalau sampai saat ini? Tantangan terberatnya apa ya? Mungkin karena aku pun sebagai tadi ya peran utama aku sebagai ibu, sebagai istri, dan di sini tuh bukan tugas wajib gitu, perempuan nggak punya kewajiban untuk bekerja sebenarnya kan. Makanya tantangannya adalah ingin segera mendelegasikan supaya aku porsinya lebih banyak di rumah aja, jadi ibu rumah tangga. Jadi benar-benar pengen segera membangun tim supaya aku tidak terlalu banyak waktunya menghabiskan di sini gitu, Kang. Pengennya udah mulai banyak fokusnya di ngasuh anak, apalagi OTW anak 2 sekarang gitu kan. Jadi benar-benar pengen segera mendelegasikan, banyak yang didelegasikan lah. Itu sih kalau tantangan terberat. Kalau di Roku tantangan terberatnya itu adalah inovasi produk, Kang. Inovasi produknya. Karena tadi segmented banget produknya. Jadi inovasinya juga lumayan masih terus diulik ya supaya tadi bisa ngimbangin Zaira Hijab juga dalam perkembangannya. Gitu. Iya. Ini berarti kan produksi di-handle juga di Zaira ya maksudnya. Berarti kan ada penjahit langganan atau memang udah ada penjahit yang dipegang gitu ya, rutin ya? Kalau kita berarti jatuhnya apa ya? Jadi ada konveksian yang emang udah dari tahun lalu tuh udah kita booking aja dan mereka cuma ngerjain yang kita doang gitu. Jadi kita komunikasinya enak sama kepala produksinya aja gitu. Oh iya. Berarti udah langganan, udah disubkon terus ke dia lah gitu ya. Terus ke dia aja. Karena cocok juga alhamdulillah. Iya sih. Iyalah, ya alhamdulillah banget ini. Maksudnya sebulan 5.000 kalau ya lumayan lah omset ya berarti. Ya rezeki. Ya, insyaallah. Ya semoga berkah lah. Gitu aja sih paling ya. Tips mungkin teh kalau untuk orang yang baru mau mulai bisnis kira-kira gimana ya? Tips memulai bisnis kalau dari aku terutama mungkin buat perempuan ya. Kalau aku lihat kan kalau yang pendengar podcastku ini sebenarnya 60% tuh laki-laki sih, cuman 40%-nya juga lumayan besar gitu. 40%-nya di Spotify gitu lumayan besar, 40% ini perempuan kayak gitu. Dan usianya juga usia sekitar 8 secara demografi gitu ya. Usia anak kuliahan sampai mungkin 30-an awal lah kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang kan orang banyak yang di PHK, banyak yang yang terpaksa di rumah aja gitu kan. Mungkin udah mulai kepikiran untuk bikin bisnis bagaimana.
Iya, iya. Tips dari aku untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis, biasanya kan orang-orang kebanyakan mau bisnis itu banyak takutnya ya, Kang, ya. Banyak pikirannya, takut nggak laku lah, takut apalagi, atau nggak punya modal lah, terus apalagi ya ketakutannya? Biasanya banyak ya ketakutan teman-teman yang ingin memulai bisnis. Kalau saran dari aku ya, ini pun, sesuai dengan apa yang aku jalanin dulu di awal. Jadi ya harus kalau misalnya masih banyak takut kayak gitu kan masih berarti mental block ya, Kang, ya, masih mentalnya yang harus dibetulin bahwa, pas mau memulai aja kita udah banyak takut, apalagi ketika nanti menjalani dengan drama-dramanya yang luar biasa gitu ya. Jadi memang mulai dulu aja gitu, kalau kata platform sebelah mah mulai dulu aja tuh bener gitu. Aku ngerasain banget yang namanya mulai dulu aja, dan setelah mulai itu konsisten dijalanin gitu. Jangan misal sedikit baru nemu kerikil misalnya, sulit nyari penjahit yang cocok misal kalau di bidang fashion, udah nyerah duluan. Nah, kalau kita memang yakin dengan, usaha yang mau kita jalanin ya harus konsisten dijalanin karena pasti nanti akan nemu solusinya gitu. Allah pun bakalan ngasih jalan ketika kitanya ikhtiar dulu kan. Dan kalau tips dari aku harus punya, eee, alasan besar di balik bisnis kita. Karena kalau misalnya nggak punya alasan besar tuh, eee, ketika ada ujian yang datang ke bisnis kita, pasti apa ya, Nyerah ya? eee heeh, gampang nyerahnya gitu. Sedangkan kalau kita udah punya alasan besar, pasti kita punya kekuatan untuk bangkit lagi di situ. Dan libatkan orang sebanyak-banyaknya dalam, alasan besar kita. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri kita aja, misalnya, keluarga kecil kita aja dalam alasan kenapa kita berbisnis, pasti ketika ala sudah tercapai itu ya kita ngerasa santai aja gitu. Beda halnya ketika kita punya alasan besar melibatkan banyak orang, kita ingin bisa bermanfaat untuk keluarga besar, misalnya untuk masyarakat, pasti, power ke kitanya tuh lebih besar untuk terus berjuang ngejalanin bisnisnya. Nah lumayan ya, Kang, ya, ininya tuh apa, ujian berbisnisnya ternyata nano-nano sekali lah. Dan sering tergoda untuk, ya udahlah nyerah aja, udahan aja lah gitu kan, kadang suka kayak gitu. Cuman pas ingat lagi, oh ya aku punya mimpi ini, aku punya mimpi itu, ayo bismillah jalanin lagi. Dan pasti Allah tuh ngasih jalan kalau udah kayak gitu tuh. Kalau boleh tahu alasan Kurang lebih. besarnya Teh Vina apa untuk menjalankan bisnis ini? Nah, awalnya sih aku tuh kayak, ya tadi ya kan, karena awalnya juga ada power of kepepet ya. Awalnya mah cuman, ya udah buat diri sendiri aja, buat keluarga aja. Cuman kan ketika udah terpenuhi kayak, terus mau ngapain? Terus kamu mau ngasih karya apa gitu. Terus lihat, keluarga sendiri masih kesulitan dari segi ekonomi. Keluarga besar, terus kayak di keluarga aku tuh lumayan banyak ada anak yatimnya juga gitu ya, Kang, ya, yang benar-benar kayak sepupu yang gitu. Nah, akhirnya tergerak di situ buat aku harus mudah-mudahan bisnis itu jadi jalan buat mereka gitu. Nah, jadi kayak ingin mensejahterakan banyak orang aja, Kang. Terus dengan kayak kita membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan juga kan itu akan insya Allah sangat bermanfaat gitu ya. Ini bukannya klasik ya, maksudnya mungkin orang bakal, itu klasik lah alasannya. Tapi buat aku enggak, memang itu jadi spirit buat aku gitu. Terus kalau dari segi produk kayak kan Zairah Hijab ini sama Roku nyediain produk-produknya tuh yang syar'i ya, Kang, ya. Ya mudah-mudahan ini jadi ladang pahala aku di sini gitu. Aku menyediakan pakaian untuk para muslimah supaya mereka menutup aurat. Mudah-mudahan dengan itu kita pun penyedia bajunya tuh kecipratan pahalanya gitu karena menyediakan baju yang sesuai syariat. Terus kayak di Zairah Hijab tuh banyak loh, Kang, yang kayak, ih karena lihat bajunya gamisnya cantik, aku tadinya suka pakai jeans, aku jadi pengen nyoba syar'i mulai sekarang. Sering loh aku nemu yang kayak gitu. Dan itu tuh bikin terharu gitu, Kang, ya. Iya, alhamdulillah bikin orang jadi semangat buat syar'i gitu kan. Makanya dari situ tetap semangat buat menghadirkan produk tuh kayak mudah-mudahan jadi jalan orang buat tergerak hatinya buat syar'i gitu. Banyak lah, Kang, mungkin itu Iya, iya. salah
salah dua. Beberapanya gitu. Salah berapa? Salah 2, salah 3-nya Iya. itu. Tapi masih banyak alasan lainnya yang aku bikin. Ini terakhir Teh, jadi kepikiran ya, jadi kepikiran gara-gara ngomong tadi itu. Itu bagus banget sih ya, alasan utamanya untuk membantu orang banyak itu, dan itu memang selalu jadi daya gerak para pebisnis yang paling besar. Bahkan kadang-kadang kan kalau dalam misalnya kayak lebaran kayak gini kan kita harus ngeluarin THR lah, kadang-kadang juga mikirin mendahulukan orang lain kan kayak gitu, kadang-kadang ini sebenarnya kadang-kadang kayaknya agak kurang buat kita, tapi ya kita dahulukan dulu teman-teman di karyawan kayak gitu. Cuman itu alasan yang kuat banget. Cuman saya tertarik sama yang kedua sih, yang kaitannya dengan menyediakan pakaian syar'i ataupun ya itu kontribusi yang bagus banget. Cuman saya ingat dulu, saya tuh Teh Vina angkatan berapa sih? 2000 berapa? Angkatan masuknya kuliahnya? Tebak, Kang. Aku tadi lihat di Facebooknya sih, nggak tebak-tebakan. 2000 berapa tuh? 2010 aku. Oh 2010, ya aku 2006. Aku 2006. Kalau 2006 berarti kayak suami aku, Kang. Oh iya? Suami aku 2006. Di UPI juga? Di UPI juga? UPI. Aku dulu sering main ke UPI, sering lah lumayan. Ada kegiatan-kegiatan kalau ke UPI gitu kan. Jadi masjidnya kan gede, enak di situ. Bahkan dulu sebelum masjidnya sebelum seperti sekarang kan udah bagus ya kalau UPI. Kalau dulu tuh masih kurang bagus. Iya, aku tertarik gini kan, kalau zaman aku nih 2006 atau mungkin 2010 juga mulai belum terlalu ya. Fashion muslimah tuh tidak seperti sekarang kan. Kalau sekarang tuh kayak apa ya? Kayak trendy gitu lah ya, gaya gitu. Kalau dulu tuh punten ya, maaf kalau dulu tuh jelek gitu maksudnya bajunya hanya sekedar sederhana gitu ya, sederhana. Oh iya, itu bahasa yang bagus ya. Ya maksudnya tidak ada model banyak gitu. Makanya mungkin di satu sisi orang jadi orang yang misalnya perempuan terutama gitu ya, perempuan yang ingin berhijab khawatir karena takut terlihat sederhana, kuno, atau terlihat kuno, gitu. Ya. Nah, cuman kan sekarang dengan adanya banyak fashion muslimah, termasuk Zaira hijab juga, jadinya itu jadi terdorong gitu kan, bisa jadi ada trigger, oh iya ternyata masih bisa tetap modern, tetap apa ya tadi istilahnya, tetap bagus, fashionable gitu kan ya. Ampun, ya tetap fashionable gitu. Cuma kan apa ya, kontradiktifnya adalah harusnya kan berpakaian muslimah itu jadi lebih menutup gitu, tapi kan dengan tampil fashionable jadi sisi lainnya jadi ingin dilihat gitu kan, atau dilihat indah gitu, dilihat bagus lah kayak gitu. Nah, pandangannya tadi ini bagaimana nih? Ini iseng aja ya, pertanyaan terakhir. Jadi kan kalau ngebahas ke situ pasti apa ya Kang ya, akan banyak ulama ya, berbeda fikih juga kan. Ada yang memang fikihnya benar-benar harus warna gelap, tidak banyak desain dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya di sana banyak ininya lah, banyak. Dan kita nggak paham lah ya kayak gitu ya. Maksudnya aku mengambil apa yang aku pahami aja gitu ya maksudnya. Nah, dari memang yang aku pahami ya itu yang aku terapkan ke produk aku. Kayak misalnya kalau aku memang, maksudnya kalau dari segi warna ya meyakininya memang boleh warna-warni gitu ya, pakaian muslimah itu memang, cuman tidak boleh yang benar-benar berlebihan mencolok dan lain sebagainya. Dan dari desain produk pun kalau nanti mungkin Akang ngepoin, sebenarnya nggak terlalu gonjreng gimana ya, maksudnya gonjreng ketika dia lewat tuh orang ngeliatin gitu kan. Tapi ada sisi menariknya yang itu pun aku batasin harus tetap dalam konteks yang tidak berlebihan gitu Kang. Misalnya dalam segi penggunaan kain nggak yang sampai menjuntai, menyapu jalanan, ya sesuai dengan ini nih, saya sering ngeliat ini Teh, ada kalau mobil di sebelah kanannya tuh di pintunya ada rok, jadi pas udah ditutup jadi itu saking panjangnya gamisnya tuh bajunya, jadi ketika pintu ditutup masih nyangkut. Masih ada, nyangkut di situ itu ya. suka kelihatan kalau naik kalau di mobil. Bercanda aja, bercanda. Iya benar, emang suka banyak yang gitu kan.
Lanjut. Iya, jadi kalau aku memang meyakininya itu, Kang. Memang aku pun tetap memperhatikan produk-produk yang dikeluarkan itu supaya tetap sesuai syariat. Tapi dalam hal babnya meyakini fikih yang mana kan berbeda-beda mazhab. Jadi aku memang meyakini yang memang apa aku yakini. Mungkin Akang juga ketika nanti kepoin, oh Teh Vina mah meyakininya seperti ini gitu ya. Tapi tetap memperhatikan batas-batas yang nggak boleh sama agama gitu. Dan minimal ya aku niatkan kayak tadi gitu, Kang. Jadi orang-orang supaya tertarik pakai baju syar'i itu nggak apa ya, istilahnya tetap bagus gitu. Tetap bikin semangat pakai buat para muslimah kayak gitu. Kalau masalah yang kayak tetap menutup dada, terus tidak menerawang dan lain sebagainya itu tetap jadi pakem buat kita. Apalagi kita punya tagline kita tuh kalau di Zairah Hijab cantik dalam ketaatan ya. Itu tuh benar-benar jadi doa dan PR banget. Jadi aku tuh suka merinding kalau orang-orang tuh kan orang kalau unboxing produk udah keterima terus mereka upload ke story itu kan mereka paling senengnya tuh dengan quotes itu ya. Paling banyak orang tuh kayak masukin unboxing tuh pas ngeliatin si tagline itunya dan itu tuh benar-benar ke aku tuh kayak oke, itu PR selalu jadi pengingat ke akunya gitu. Kalau muslimah kalau mau cantik harus tetap dalam ketaatan kayak gitu. Iya. Ya, tapi itu tadi aku bilang bukan dalam ya itu kan pandangan aja dalam sudut pandang tertentu mungkin ada yang kayak gitu. Tapi sudut pandang yang lebih baik dan mungkin masalahnya lebih besar adalah orang jadi terdorong kan. Orang jadi terdorong untuk berhijab dengan lebih baik kayak gitu kan. Dan itu bagus banget sih dan mudah-mudahan itu bisa jadi ya jariah juga sih dan itu bisa jadi amal. Ya jadi amal lah paling nggak jadi amal-amal ya kontribusi amalnya kayak gitu kan. Nanti aku coba kasih tahu istriku untuk lihat-lihat etalasenya deh. Boleh. Kalau aku jangan. biar dia kalau mau. Istrinya aja lah. Iya, biar dia milih-milih sendiri. Oke, thank you banget Teh. Iya, sama-sama. Sharingnya menarik, mudah-mudahan juga menarik buat yang dengar. Makasih banget sekali lagi. Amin. Ini nanti aku closing, aku matiin recordingnya dulu, nanti baru kita pisah-pisahan setelah itu. Aku tutup dulu ya. Siap. Terima kasih terima kasih yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.